Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita minta penyertaan Roh Kudus agar kita dapat meremakan firman ini, mengerti dan melakukannya. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Kalau hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada, semuanya karena penyertaan-Mu yang luar biasa. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka menyaksikan video ini, sedang duduk, berdiri, atau berbaring. Kami percaya kuasa Tuhan tetap bekerja bagi mereka, membuat kami yang susah dihiburkan, kami yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang kekurangan Tuhan berikan kecukupan dalam berkat-berkat sorgawi. Hamba berdoa Tuhan yang kuduskan lidah bibir hamba, sehingga setiap kata, kalimat, ucapan, ayat, poin hanya berasal daripada Allah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, bersama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara bisa siapkan Alkitab saudara, atau engkau bisa lihat layar yang ada di video ini karena ayatnya akan dimunculkan. Saya ambil satu tema, yaitu bertumbuh dengan benar. Sama-sama bilang sama saya, bertumbuh. Sama-sama bilang sama saya, dengan benar. Saya kutip firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan 16. Efesus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Perhatikan baik karena saya akan baca 4 ayat ini. Ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak. Sama-sama bilang sama saya bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, apa pentingnya bertumbuh dengan benar? Salah satu tanda adanya sebuah kehidupan yaitu dengan terciptanya pertumbuhan dan pertambahan. Jadi saudara kalau mau lihat sesuatu hidup atau tidak, terlihat sekali ada pertumbuhan dan pertambahan di dalamnya. Nah, pertumbuhan dan pertambahan itu bisa menyangkut berbagai hal. Contohnya dalam hidup manusia, orang yang bertumbuh, orang yang bertambah biasanya bisa terlihat dari usianya. Fisiknya mengalami perbedaan dari dia kecil sehingga dia menjadi dewasa. Kalau orang mengambil pendidikan, ada kelas yang bertambah dari mungkin playgroup, TK, SD, SMP, dan seterusnya. Mentalnya juga berubah. Yang tadinya mungkin takut, dia menjadi orang yang lebih tegar. Pertambahan dan pertumbuhan adalah ciri dari sebuah kehidupan. Orang jadi memiliki pengetahuan yang terus meningkat. Bahkan dalam pekerjaan yang tadinya terima salary sekian terus naik. Nah, itu pertumbuhan. Nah, itu pertambahan. Dan itulah ciri sebuah kehidupan. Nah, kehidupan manusia terdiri dari dua aspek. Kehidupan secara jasmani dan kehidupan secara rohani. Yang saya perkatakan sebelumnya adalah ciri-ciri kehidupan dari jasmani kita. Tapi ada satu sisi yang kita gak boleh lewatkan, yaitu sisi kehidupan secara rohani. Rohani kita harus mengalami pertambahan, harus mengalami pertumbuhan. Sama-sama bilang sama saya harus bertumbuh. Kenapa engkau harus bertumbuh? Karena kalau engkau pernah ingat perkataan Yesus, jika pohon itu tidak berbuah, jika pohon itu tidak menghasilkan sesuatu yang baik, dia akan ditebang dan akan dilempar ke dalam perapian. Makanya kalau engkau gak punya pertumbuhan atau pertambahan secara rohani, artinya kita itu mati. Tidak ada sesuatu yang baik di dalamnya. Nah, apa yang dimaksud dengan bertumbuh yang benar? Saudara, kalau engkau pernah datang ke satu lokasi di mana orang menjual fauna maksud saya, tumbuh-tumbuhan, pohon itu dikatakan baik tergantung dengan tujuan utamanya. Contoh, pohon buah. Pohon ini akan dinilai baik bukan karena lebat daunnya, bukan karena banyak bunganya, bukan karena tinggi batangnya. Pohon buah dikatakan menjadi baik karena dia menghasilkan buah-buah yang baik. Pernah lihat kan saudara, terkadang pohon buah, contoh mangga lah.
Mangga itu kan biasanya dia harus rimbun tinggi, keluar nanti buah-buah yang banyak. Terkadang toko tanaman menjual pohon mangga yang di luar dari pemikiran kita. Batangnya kecil, daunnya tidak terlalu banyak, tapi buahnya ranum, besar. Dari dekat tercium harum, ketika dirasa manis. Ini yang dikatakan baik. Begitu juga dengan dengan tanaman bunga. Tanaman bunga dinilai bertumbuh dengan benar bukan ketika dia banyak daunnya, bukan ketika akarnya itu banyak, tetapi ketika dia menghasilkan bunga-bunga yang indah. Demikianlah hidup saya dan hidup saudara. Kita bertumbuh dengan benar saat kita mengalami hal-hal di mana sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Makanya, mengapa pertumbuhan penting dalam kerohanian kita sebagai orang percaya? Ada 3 alasan yang saya catat. Yang pertama, karena Allah tidak mau kita hanya bayi rohani. Sama-sama bilang sama saya bukan bayi rohani. Ibrani 5 pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Ada 2 ayat sebagai poin yang pertama. Ibrani pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Saya baca, saudara bisa perhatikan layar. Ayat yang akan muncul. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14 perhatikan baik. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Alkitab mengajar kita itu harus terus-menerus mengalami perubahan. Bukan ke arah bawah, tapi ke arah atas. Bertumbuh. Dari yang tadinya cuma mengenal Yesus, menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai akhirnya timbul sikap perubahan seperti Kristus, mengambil bagian dalam melayani Tuhan, sampai akhirnya pada masanya nanti kita bertemu wajah dengan Allah. Tuhan berkata, inilah hambaku yang baik. Itu yang namanya pertumbuhan, saudara. Kenapa Tuhan tidak mau kita hanya menjadi bayi rohani? Karena bayi rohani itu tidak mengenal Allah dengan sempurna. Saya ambil analogi sederhana, paling sederhana. Anak kecil itu menilai orang tua berdasarkan sebuah experience. Apa yang dia suka, apa yang dia senang, apa yang dia inginkan dia terima. Dia akan menaruh satu pandangan, orang tua saya baik. Saudara paham gak maksud saya? Iya kan? Kalau anak itu diikutin apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa yang dia suka, dia akan melihat papa mamanya itu baik. Contoh anak saya udah perhatiin ya. Anak saya 2. Yang satu yang paling besar, saya mau cerita yang paling besar dulu. Gak usah yang bayi lah, cerita yang paling besar aja dulu. Jadi anak saya yang pertama itu namanya kan Michael Revano Tambayong. Jadi Vano ini, saya perhatiin dia itu suka cium pipi kanan pipi kiri cuma ketika apa yang dia suka dia dapat. Kalau misalkan dia bilang, "Ma, aku mau makan ayam goreng dong." Kalau dikasih, cium dia. Tapi kalau dikasih yang berbeda, boro-boro. Anak saya kalau dikasih tablet, ya kan? Ya, you know what I mean. Kalau dikasih dia main tablet, dia langsung rangkul, "Papa, I love you." Dia pegang pipi saya, dia bilang, "Papa baik banget." Tapi nggak pernah tuh anak saya lakukan itu ketika saya kasih dia Alkitab, ya kan? Karena anak menilai orang tua hanya berdasarkan apa yang dia alami baik. Saudara, anak kecil tuh sulit memahami didikan dan maksud orang tua. Ketika dia dikerasin, ketika dia ditegur, ketika nada kita mulai tinggi sebagai orang tua waktu kita mengingatkan dia, ketika dia rasa gak nyaman, dia mulai melihat orang tua itu bukan sebagai hal yang baik. Dia mulai bilang, "Papa jahat, mama jahat." Ketika kita kasih hukuman, kalau dia belum dewasa, dia akan melihat dari sudut pandang yang negatif. Dan inilah kenapa kita gak boleh jadi bayi rohani. Saudara paham gak kenapa banyak orang meninggalkan Kristus? No, bukan karena Tuhan gak baik. Bukan karena Tuhan gak menyertai hidupnya. Karena dia tidak memiliki pandangan dan pengenalan yang tepat akan Allah. Makanya kalau orang-orang yang meninggalkan Kristus, lalu dia memberikan testimoni, apa sih alasan dia meninggalkan Yesus? Apapun bentuk kejadiannya, intinya cuma satu. Dia gak melihat apa yang baik menurut versi dia. Tapi orang dewasa berbeda.
Seringkali kita tetap mempertahankan Tuhan bukan karena apa yang baik kita terima. Kita mempertahankan Tuhan bukan karena sesuatu yang kita inginkan Tuhan nyatakan. No, karena kita tahu seburuk apapun keadaan saya, Dia tetap Allah yang baik. Dia Allah Immanuel yang menyertai langkah saya dan langkah saudara. Itulah kenapa engkau harus bertumbuh dengan benar. Karena Yesus pernah berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, Yesus bilang begini, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Sekali lagi, Yesus katakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Bayi, dia itu cenderung egosentris. Dia itu cuma melakukan apa yang dia suka, apa yang dia inginkan, apa yang dia mau. Dia seringkali bahkan gak peduli dengan apa yang orang tuanya alami. Ya kalau dia ngantuk, dia tinggal bilang ngantuk. Kalau dia lapar, dia tinggal bilang lapar. Saya punya anak yang kedua, masih bayi. Aduh, darah Yesus. Jadi ini bulan-bulan awal itu kan setengah mau mati. Dia itu masih tidur itu ya belum layaknya normal. Kalau tengah malam dia mau bangun, bangun aja. Dia gak peduli mamanya atau papanya lagi tidur pulas. Kalau dia udah rasa gak nyaman, nangis saja. Kalau dia mau minum susu, nggak ada bayi yang nanya, "Ibunda, apakah engkau punya waktu untuk menyusui diriku? Karena aku begitu haus, izinkanlah aku untuk meminum." Enggak. Dia nggak perlu ngomong pakai basa-basi. Dia tinggal Kenapa? Karena dia bayi. Tapi ketika saya punya anak yang pertama sudah lebih dewasa, waktu dia lapar, dia mulai lihat dulu sikonnya. Oh, mama saya masih nyusuin adik. Ntar dulu deh. Iya, dia udah mulai bisa ngerti. Kalau dia minta tolong, "Pak, bikin aku makan. Papa lagi ngapain? Papa lagi kerja. Ya udah, nanti aja kalau papa sempet." Mulai ada pengertian. Nah, orang Kristen, kalau dia cuma sibuk dengan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa yang dia suka, ini yang menjadi tanda tanya. Apakah engkau bertumbuh dengan benar di dalam Tuhan? Karena terkadang kita ikut apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Saudara, hidup ini harus menyenangkan Tuhan. Dulu kita berdoa, "Berkati aku Tuhan, sertai aku, limpahkan aku." Tapi ketika engkau bertumbuh dewasa, sedikit demi sedikit doamu akan mulai berkata, "Tuhan, apa yang kau mau daripada aku Tuhan? Apa yang kau inginkan aku kerjakan untuk menyenangkan?" Itu yang luar biasa. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan. Oke, yang kedua, saya catat apa yang membuat kita harus bertumbuh dengan benar. Kenapa kita harus memiliki pertumbuhan kerohanian yang tepat, benar di dalam Tuhan? Yohanes 15 ayat 4 sampai ke 5. Saudara pegang Alkitab atau bisa lihat yang ada di layar, saya baca. "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ayat ini saya ambil untuk menjadi bagian poin yang kedua. Apa pentingnya kita bertumbuh dengan benar? Yang kedua, karena pertumbuhan menjadi bukti kita ada pada pokok. Bahasa lain kata pokok itu batang. Atau bahasa lainnya sumber yang benar. Setiap saudara, engkau yang menyaksikan video ini dapat berkata, "God, I love you." Iya, tidak ada tekanan untuk kita berkata, "Tuhan, aku mencintai engkau, aku mengasihi engkau." Setiap kita bisa berkata, "Aku hidup di dalam Yesus." Tetapi harus ada bukti. Kita nggak cuma harus hanya berucap gitu. Atau sebagian orang mulai bilang, "Tapi kan pendeta, saya pakai salib pendeta. Saya cinta Tuhan karena itu saya pakai salib. Pendeta, saya cinta Tuhan karena itu saya gereja. Pendeta, saya mengasihi Yesus, saya tinggal dalam Yesus karena itu saya melayani." Lebih dari apa yang kau perkatakan, kecintaan kita kepada Tuhan harus ditunjukkan bukan hanya dari atribut, bukan hanya dari aktivitas, tetapi juga dari apa? Tingkat kedewasaan karakter kita. Itulah bukti engkau bertumbuh atau engkau menempel pada pokok yang benar. Seperti Yesus bilang, "Akulah pokok anggur, kamu rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Satu realita yang harus saya katakan dengan jujur kepada setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan video ini. "Pak, Bu, ada begitu banyak orang Kristen yang bergereja. Mereka pakai kalung salib." Bu, bukan cuma 1, 3.
Sama kayak di Golgota, ada Yesus, ada pengkhianat sebelah kanan, sama yang ikut sebelah kiri. Ada orang-orang yang bahkan ambil bagian dalam pelayanan. Tapi saya mau katakan dengan jujur, mereka bahkan tetap hidup di dalam dosa. Yang kasar tetap kasar, yang suka bohong tetap bohong, yang suka selingkuh tetap melakukan hal yang sama. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Di dalam Tuhan engkau harus berbeda. Sehingga satu kali suami mulai bilang gini, "Mah, sejak kamu ikut-ikut live GBI HMJ yang dilayani Pak Helmianto, Papa tuh mulai bingung deh, Mah. Sebenarnya Mama itu manusia atau malaikat sih?" Si Papa. Itu, ya kan? Ada perubahan. Dia dulu lihat istrinya itu kasar, pemalas. Setelah ikut aktivitas kerohanian, bukan cuma jam-jam ibadahnya yang kelihatan, tapi karakternya juga kelihatan. Maaf ya, ada banyak suami, bukan cuma ikut Yesus, melayani Yesus. Tapi kalau dia udah marah di rumah, kalau dia kata-kata bodoh keluar, pokoknya pelajaran tentang binatang dia bisa perkatakan. Kalau dia ngomong itu, anjing aja sampai pura-pura mati. Iya, anjing sampai pura-pura mati. Saking mengerikannya kalau dia udah marah. Padahal pelayan Tuhan. Kalau dia udah mulai ngomong sama istrinya, anaknya, setan aja sampai bilang, "Gua aja gak gitu-gitu amat lu jadi setan." Dia harus berubah. Bukan hanya dari aktivitas kerohaniannya, tapi dari karakternya. Sama-sama bilang sama saya harus berubah. Anak-anak Tuhan, engkau anak-anak muda yang menyaksikan video ini, engkau harus berubah bukan cuma dari pengetahuan rohanimu. Betul, engkau bertumbuh dengan pengetahuan yang bagus. Ayat hafalannya dahsyat, doa. Kan ada orang kalau doa, sampai orang nangis dengar dia doa. Bukan karena bagus, nggak amin-amin. Pokoknya kalau dia doa tuh panjang sekali. Tapi ketika dia mulai dagang, ketika dia menghadapi orang tua, ketika dia berkomunikasi dengan pasangan, dia nggak menunjukkan karakter Kristus di dalamnya. Makanya kenapa engkau harus bertumbuh? Untuk membuktikan bahwa kita ada pada pokok yang benar. Artinya kalau kita ikut Tuhan, tetapi kita tidak berubah, maka omong kosong pengiringan kita kepada Tuhan. Bertumbuh di dalam Yesus dibuktikan dengan bagaimana kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Yang ketiga, kenapa kita harus bertumbuh dengan benar? Apa untungnya kita bertumbuh dengan benar? Ada 3 poin, saya lihat jam. Oke, waktu saya nggak terlalu banyak. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Saya baca bagi setiap jemaat Tuhan. Perhatikan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sama-sama bilang sama saya tidak sama dengan dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa untungnya bertumbuh dengan benar? Kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Kita bahkan bisa mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan atau apa yang bukan kehendak Tuhan. Yang kedua, kita nggak terseret dalam kesesatan. Karena kita coba lihat sekarang ini ada banyak nasihat yang seringkali kelihatannya benar, tapi justru sebenarnya itu membawa kita jauh dari Tuhan. Orang bilang, kamu kalau nggak tahan sama keluarga ini, cerai saja. Daripada kamu menderita, kamu kan juga punya hak untuk bahagia. Kelihatannya benar, tapi sebenarnya penyesatan untuk mereka jauh daripada kebenaran. Nah, orang-orang yang bertumbuh dalam kerohanian, mereka menjadi orang yang tidak mudah terseret, tidak mudah disesatkan. Atau kalau saudara baca dalam pasal 13 dari Ibrani ayatnya yang ke-9, dikatakan dengan jelas begini, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Maksudnya gini, orang kalau hidupnya mengalami kedewasaan rohani, dia tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran yang menyesatkan. Dari dulu, sekarang, sampai dengan akhir zaman, penyesatan itu akan selalu ada di sekitar kita. Bahkan seringkali dari orang-orang yang kita kasihi, penyesatan itu akan datang. Orang-orang yang mulai berkata, lu kalau stres nih, ngerokok dulu deh, biar hilang dulu stresnya. Itu orang kan ditawarin rokok bukan dari penjahat. Kita seringkali jatuh dalam dosa, minum mabuk, judi, dari orang-orang sekitar, orang-orang yang bahkan kita kasihi. Tapi orang yang dewasa rohani nggak mudah diomong-ambingkan, bahkan sekalipun ditekan. Kamu kalau nggak buat data palsu supaya kita surplus, kamu nanti bisa dimusuhi satu kantor. Kamu bakal kita bikin supaya dipecat. Tapi orang yang punya dasar hati yang bertumbuh di dalam Tuhan, dia tahu
Sumber berkat datang dari Tuhan. Tekanan boleh ada, keadaan yang menyakitkan boleh dihadapi, tapi dia percaya Allah yang dia cintai nggak akan pernah meninggalkan kehidupannya. Makanya kita butuh kedewasaan rohani. Nah, saya harapkan saudara, mari sama-sama kita bertumbuh. Bertumbuh di dalam Tuhan bukan berarti ketika engkau menyaksikan video ini, engkau ambil keputusan, ayo kita sekolah teologi supaya kita lebih bertumbuh. No, bertumbuh secara rohani dengan cara yang benar, sesuai dengan firman. Dimulai dari dengan karakter kita. Pak, mari, jadilah suami yang lebih baik. Bu, mari, setelah menyaksikan video ini, jadilah istri yang lebih baik. Anak-anak muda, ayo, engkau yang tahu kekurangan, kelemahan, bahkan dosa-dosa yang kau lakukan di hadapan Tuhan. Tapi setelah engkau mendengar video ini, engkau harus mengalami satu keputusan, komitmen untuk bertumbuh dengan lebih baik di dalam Tuhan. Sehingga melalui hidup saya dan hidup saudara, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita satu dalam doa. Bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mengerjakan apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami terima. Karena kami percaya firman itu bukan hanya kami dengar, tapi kami lakukan supaya melalui hidup kami ada terang yang terpancar. Orang-orang di sekeliling kami mengalami perubahan melalui hidup kami yang juga bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Hamba serahkan jemaat-jemaat Tuhan selalu diberkati. Melalui khotbah-khotbah dari GBHMJ ada banyak hal-hal yang baik, karakter yang diubahkan, bahkan paradigma yang sesuai dengan firman Allah. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bersama-sama kita bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Katakan amin, haleluya, puji Tuhan.